Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1 di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan yang bisa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, kita sama-sama kita agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa begini. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai, kemudian saya share materinya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan ide dan peluang-peluang usaha. Ini materi yang sangat menarik sekali. Kita lihat kewirausahaan entrepreneurship adalah hal-hal atau upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan atau usaha atau aktivitas bisnis atas dasar kemauan sendiri. Di zaman modern saat ini banyak sekali terjadi pembangunan di mana-mana, seharusnya manusia semakin bisa memanfaatkan lingkungan di sekitarnya. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, namun manusia dituntut untuk semakin kreatif, inovatif, kritis, dan semakin mandiri. Di sana manusia sangat membutuhkan pengetahuan dan ide-ide. Ide-ide yang kreatif yang mampu membawa peluang dalam membuka usaha bisnisnya. Oleh karena itu, banyak para wirausaha yang mulai membuka bisnis secara sederhana, secara pelan-pelan, tapi pasti tantangan dalam sebuah usaha atau bisnis itu merupakan hal yang sudah biasa, bukan rahasia lagi. Keberhasilan seorang wirausaha dapat dicapai melalui kemampuan penemuan ide dari berbagai teknik pencarian ide. Seorang wirausaha mampu mengambil keputusan dengan memilih ide bisnis terbaik dan menentukan cara terbaik untuk mengerjakan pilihan ide bisnis, sehingga ide usaha atau bisnis yang bagus merupakan faktor penting atau bahkan merupakan persyarat untuk mencapai usaha bisnis. Meskipun demikian, ide bisnis yang baik biasanya tidak langsung datang kepada pengusaha, tetapi merupakan hasil dari kerja keras dan upaya dari pengusaha untuk membangkitkan, mengidentifikasikan, dan mengevaluasi peluang-peluang. Pembahasan mengenai pengembangan ide, pengertian ide usaha. Kita lihat, ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Ide dalam kajian filsafat Yunani maupun filsafat Islam menyangkut suatu gambaran imajinal utuh yang lintas cepat. Jadi intinya, ide adalah suatu gambaran atau pemaparan rancangan yang masih terdapat di dalam pikiran kita dan belum dituangkan menjadi sebuah gambar ataupun tulisan. Ide dengan konsep merupakan hal yang berkaitan atau bisa dikatakan hampir sama intinya. Kita lihat berikut adalah definisi pengertian ide-ide. Konsep menurut para ahli. Wardrobe mendefinisikan, kalau kita lihat di sini,
Konsep sebagai salah satu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna. Suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda tersebut. B. Jadi, definisi konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata-kata. Menurut Bahri 2008-30, pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Menurut Singarimbun dan Effendi 2009, pengertian konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Sumber penemuan ide usaha, sumber ide biasanya berkaitan dengan hal-hal atau kegiatan yang menyangkut organisasi atau lembaga yang ada hubungannya dengan bisnis seperti 1. Konsumen, 2. Perusahaan yang ada, 3. Saluran distribusi, 4. Pemerintah, 5. Penelitian dan pengembangan. Walaupun terdapat banyak pendekatan untuk mencari sumber ide bagi produk atau jasa, proses ini dapat dipercepat dengan penggunaan saran-saran sebagai berikut. A. Kebutuhan akan sumber penemuan. B. Hobi atau kesenangan pribadi. C. Mengamati kecenderungan-kecenderungan. D. Mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. E. Memulai dengan pertanyaan mengapa tidak terdapat atau mengapa tidak ada. F. Kegunaan lain dari barang-barang biasa. Dan G. Pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Menurut penelitian, kalau kita lihat di sini, NFIB Foundation 1990, sumber ide untuk bisnis baru adalah sebagai berikut. 1. Dari pekerjaan terdahulu 43%, 2. Hobi atau minat pribadi 18%, 3. Adanya kesempatan atau peluang 10%, 4. Saran orang lain 8%, 5. Pendidikan atau kursus 6%, 6. Teman atau saudara 6%, 7. Bisnis keluarga atau 6%, 8. Lain-lain 3%. Pembahasan peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Peluang kewirausahaan merupakan suatu kejadian di mana seseorang atau sekelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Seorang wirausaha harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala dalam membuka usaha dan pemilihan bisnis yang tepat dengan modal yang dimiliki oleh calon wirausahawan. Unsur-unsur peluang usaha, kalau kita lihat, sebelum memulai sebuah usaha, seseorang wirausahawan haruslah memperhatikan beberapa unsur dalam membuka peluang usaha, yaitu 1. Lihat karakter usaha Anda. 2. Lihat apakah Anda mempunyai usaha tersebut. 3. Lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut. Selain dari unsur di atas, terdapat unsur-unsur lain yang dianggap penting dalam membuka peluang usaha. Berikut rinciannya. 1. Melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang kita geluti. 2. Membuat inovasi baru. 3. Sesuai dengan keahlian. 4. Menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. 5. Memanfaatkan koneksi dan relasi. 6. Mengamati kecenderungan-kecenderungan. 7. Mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada. 8. Pemanfaatan produk dari perusahaan lain. 9. Usaha warisan. 10. Ikut-ikutan atau bersama partner. Dan 11. Coba-coba. Tips-tips menemukan ide peluang usaha. Mencari peluang melalui internet. Pemanfaatan IT. Mencari informasi peluang usaha dari buku. Dan juga menggali peluang usaha melalui orang yang sukses sebelumnya. Masalah dan solusi dalam berwirausaha. 1. Kurangnya objektivitas. 2. Kurangnya kedekatan dengan pasar. 3. Pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. 4. Diabaikannya kebutuhan finansial. 5. Kurangnya diferensiasi produk. 6. Pemahaman hukum yang tidak memadai. 7. Modal. 8. Menunda bisnis. 9. Gagal melakukan marketing yang jitu. Solusi yang dapat ditempuh dalam menanggulangi masalah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk jasa. 2. Dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki. 3. Memahami persyaratan teknis produk. 4. Menganalisis secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. 5. Mengetahui kendala hukum yang diterapkan pada jasa. 6.
menjamin bahwa produk dan jasa menawarkan keuntungan tertentu yang membedakannya dengan pesaing dan melindungi gagasan kreatif melalui hak paten, hak cipta, merek dagang, dan merek jasa. Manfaat menemukan peluang berwirausaha. Satu, peluang untuk mengendalikan nasib diri sendiri. Dua, kesempatan melakukan perubahan. Tiga, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Empat, peluang melakukan sesuatu yang Anda sukai. Pembahasan cara pengembangan ide dan peluang usaha, langkah-langkah mengembangkan ide dan peluang usaha. Satu, tetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha tersebut. Tentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut. Upayakan agar setiap karyawan dalam perusahaan memahami pengembangan usaha ide tersebut. Buat dan laksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide usaha. Berikan penghargaan pada karyawan agar prestasi pengembangan ide menjadi obsesi, dan juga upayakan agar para karyawan memahami peranannya dan berikan kesempatan untuk terlibat untuk mengembangkan usaha dan prestasi perusahaan. Hal-hal yang penting untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Satu, mengasah kreativitas dalam mengembangkan usaha kecil. Dua, menciptakan tujuan yang jelas agar dapat menghasilkan ide-ide yang jelas juga. Tiga, mempelajari kemampuan yang fundamental yang diperlukan. Empat, fokus pada satu aktivitas kreatif. Lima, keluar dari zona nyaman. Enam, biarkan pikiran bebas berimajinasi. Tujuh, motivasi non material. Delapan, memiliki ketekunan, semangat, kedisiplinan, dan kegigihan dalam melakukan sesuatu. Sembilan, percaya bahwa Anda kreatif, dan yang sembilan, mengevaluasi diri sendiri secara jujur. Kita lihat kesimpulannya, ide penting dalam mengembangkan usaha. Karena apa? Jika kita tidak memiliki inovasi atau ide yang baru, maka perusahaan atau usaha yang kita buat akan kalah bersaing dengan perusahaan atau usaha-usaha lainnya. Dari satu ide itu kita akan menghasilkan suatu produk yang mungkin akan memuaskan masyarakat. Kepuasan masyarakat biasanya cenderung berubah dengan seiring waktu. Sehingga buatlah ide sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan yang menjadi tren di masyarakat. Dengan begitu, kita akan membuat kelangsungan hidup suatu usaha atau perusahaan akan berjalan. Inilah adalah ide penting dalam pengembangan usaha. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.